Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, ada damai sejahtera dalam keluarga, dan tentunya kita diberikan keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 24 ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya di rumah. Secara pribadi saya akan membacakan pada ayat yang ke-7. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Berbahagialah bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan Keluaran 24 ayat yang 1 sampai ke 11, Tuhan berfirman kepada Musa, agar Musa menghadap pada Allah. Pada kesempatan itu, Musa bersama dengan Harun, Nadab, dan Abihun bersama dengan 70 orang tua-tua Israel menghadap Tuhan. Tetapi mereka dalam posisi yang berjauhan, karena yang layak dan naik datang kepada Allah hanyalah Musa. Pada kesempatan itu, Allah ingin berfirman kepada Musa tentang peraturan dan ke-10 hukum Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya dalam Keluaran 20 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7 tentang ke-10 firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah bangsa Israel mendengar tentang perintah atau firman Tuhan dalam ayat yang ke-7 tadi, bangsa Israel melakukannya bukan hanya dalam perkataan, tetapi melakukannya dalam aksi nyata, dalam perbuatan. Itulah yang menjadi pembeda antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain, dengan identitas sebagai umat pilihan Allah. Sebagai wujud janji, bangsa Israel mengadakan suatu upacara perjanjian. Dengan kurban bakaran, mereka melakukan penyembelihan lembu-lembu jantan sebagai kurban bakaran persembahan keselamatan kepada Tuhan, dan darahnya disiramkan dalam mezbah. Perjanjian itu bukanlah perjanjian yang main-main. Perjanjian antara Allah dengan umatnya yang dimateraikan, yang mengikat antara bangsa Israel dengan Allah dalam firman-Nya, bahwa bangsa Israel akan melakukan firman Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah telah menyelamatkan umat manusia lewat penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus rela disalib dan mencurahkan darahnya sebagai kurban terakhir di Bukit Golgota. Allah berjanji, siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah janji Allah kepada umatnya dalam darah Yesus. Bagaimana kita sebagai umat Kristiani, umat pilihan Allah, dalam merespon penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus di kayu salib, dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 yang saat ini menyerang seluruh dunia, termasuk Indonesia, Kabupaten Sukoharjo, ada beberapa kecamatan yang masuk zona merah. Dan itu merupakan suatu kejadian yang luar biasa.
Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan status KLB selama 2 bulan, diperpanjang lagi 2 bulan sampai akhir Juli 2020. Memang kita akui, selama masa KLB kita merasa takut, khawatir, cemas, bahkan kehidupan kita, aktivitas kita dibatasi. Kita tetap harus stay at home, berdiam di rumah. Apabila tidak ada kepentingan yang mendesak, kita diharapkan di rumah. Kita tidak boleh bergerombol, berkerumun. Tempat ibadah ditutup, sekolah diliburkan, perekonomian terganggu, keamanan terganggu, dengan kriminalitas yang semakin hari semakin meningkat. Dan juga berbagai dampak di aspek bidang kehidupan yang lainnya. Apalagi kita juga mendengar bahwa sempat tenaga medis merasa putus asa, menyerah karena keadaan yang saat ini. Sebagian dari masyarakat kurang peduli, tidak taat, acuh cuek. Mereka bergerombol, berkerumun, mereka pergi ke mal, mereka melaksanakan piknik. Mereka tidak tahu mau dengan keadaan yang mengancam mereka di depan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita sebagai orang Kristen di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini mengancam umat manusia di seluruh dunia? Tentunya kita harus taat dan takluk pada pemerintah. Seperti dalam firman Tuhan dalam Roma 13 ayat yang ke-1 yang demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Kenapa kita harus takluk kepada pemerintah? Karena tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah dibentuk oleh Allah dengan tujuan supaya masyarakat tertib dan teratur. Marilah kita sebagai umat Kristiani yang sejati, kita melaksanakan apa yang dianjurkan pemerintah. Kita bisa menjadi teladan, menjadi contoh di tengah masyarakat sekitar kita. Kita laksanakan anjuran pemerintah. Dalam setiap aktivitas kita tetap melaksanakan protokoler kesehatan. Dan kita juga ada berita yang menggembirakan bahwa sebentar lagi tempat ibadah di zona hijau akan dibuka. Itu merupakan kabar sukacita bagi setiap orang beragama. Mari kita bersama-sama bersatu padu membantu pemerintah dalam memutus penyebaran COVID-19 dengan taat aturan pemerintah dengan protokoler kesehatan. Dan juga mari kita berbagi kepada sesama. Yang mempunyai rezeki lebih, hendaknya kita berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Bagi mereka yang terdampak COVID-19, agar beban mereka menjadi lebih ringan. Dan marilah kita bersama-sama berdoa pada Tuhan supaya pandemi COVID-19 yang menyerang dunia ini segera dapat selesai teratasi dan kita bisa kembali hidup normal. Kita bisa kembali beribadah bersama-sama di tempat ibadah. Marilah kita menjadi pelaku firman. Marilah kita setia pada firman Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kita dari hari lepas hari. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.